Kalau gini ya digoreng aja sih Mbak. Berapa Pak? 15. Ikan ini dipotong. Oh iya. Dipotong. Iya. Assalamualaikum teman-teman semua. Hai, apa kabar? Semoga semuanya sehat, bahagia, banyak rezeki dan selalu dalam lindungan Allah ya. Alhamdulillah ketemu lagi di video Daisy Daily Stories. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, selamat datang dan salam kenal ya. Semoga kita bisa berteman baik. Masih dalam rangka menghabiskan stok video, ini adalah kegiatan aku di hari Senin 23 Desember 2024 ya teman-teman. Ini aku lagi belanja stok lauk, sayur, dan bumbu-bumbu karena di kulkas sudah mulai kosong. Jadi udah waktunya buat nyetok lagi. Sebelum ke warung sayur langganan aku ini, tadi aku udah beli ikan ya teman-teman di bapak-bapak yang memang khusus beliau jualan ikan. Nah tadi aku tuh beli ikan barakuda 2 ekor. Kalau di tempat kalian mungkin ada nama lain dari ikan tersebut, coba komen ya. Di warung yang ini aku tadi udah ambil ikan lele 1 bungkus, itu isi 3 ya teman-teman, 3 atau 4 ya, kayaknya 3 deh. Dan aku ambil udang juga, terus lanjut aku ambil bawang merah, bawang putih, bawang bombay karena stoknya udah pada habis. Dan aku ambil sayuran, tadi ada kenikir, bayam, terus aku ambil pare juga dan ambil timun. Dan lanjut ini aku ambil daun pisang, nanti aku pengen bikin kue tradisional, sama aku ambil kelapa. Kelapa yang udah diparut sekalian ya teman-teman. 2000, 2,5, 4,5, 6,5. Ini tadi Mbak? Iya. 22, 28.500 tambah ini 4.000 tambah 3.000 tambah 4. Ini tadi Mbak? Iya. Tambah ini 3.000, daunnya 2.000, udangnya berapa ya? Hah? 12. Udang 12. Lelenya 8.000, 64.500. Tambah kelapa itu yang sama daun jeruk. Tambah 4.000, 68.500. 68.500. 70 sekalian Mbak, tambahin seledri, daun bawang gitu. Nah ini aku udah selesai belanja di warung ini. Tadi udah ditotalin habisnya 70.000 ya teman-teman. Lanjut aku ke warung satunya karena ada beberapa bahan yang aku cari tapi nggak ada di warung yang tadi. Di sini aku beli tempe, terus aku beli jagung manis juga, dan tambahan sayur tadi aku ambil seladah. Kalau di Banyuwangi, di Pasuruan itu nyebutnya seladah ya teman-teman. Kalau di Jogja, kalau nggak salah namanya itu jembak, seingatku ya waktu aku tinggal di Jogja dulu. Dan kalau di Sunda, setahu aku namanya itu jukut. Kalau di daerah teman-teman ada nama lain dari sayur ini, coba komen ya. Karena ini hari Senin, jadi aku tadi tuh nggak masak ya teman-teman, karena aku dan suami lagi puasa sunnah Senin Kamis. Jadi ini aku sore baru mulai buat beresin belanjaan tadi pagi. Nah ini aku mau tata dulu di tampah ya kalau orang Banyuwangi itu bilangnya. Mau aku tata terus biar gampang gitu nanti metikinnya, bersihinnya itu biar enak.
Untuk buka puasa, aku nggak videoin ya teman-teman, maksudnya masaknya, karena aku cuma masak tempe aja, soalnya nanti tuh aku pengen makan di luar malam habis isya, jadi buat maghrib makan ganjel perut doang lah ya. Itu aku cuma goreng tempe dan aku bikin kue tradisional yang namanya iwel-iwel kalau di Banyuwangi, nggak tahu ya kalau di daerah lain tuh namanya apa. Karena bikin kuenya tuh gampang, jadi aku duluin buat beresin belanjaan ya teman-teman. Setelah ini baru aku bikin kuenya. Seperti biasa, aku kalau nyimpen sayuran aku petikin dulu ya teman-teman, dan langsung aku cuci nanti. Jadi waktu mau masak tuh tinggal cemplung-cemplung aja. Apakah tidak layu atau busuk, tenang aja ya teman-teman. Ini aku nyimpen sayuran tuh cuma 1-2 hari ke depan, jadi dia masih tetap seger, belum sampai layu atau rusak, itu udah aku masak. Sudah selesai beresin dan cuci sayurannya. Ini sambil nunggu mereka tiris, aku tinggal bikin kue iwel-iwelnya dulu. Dan ini daun pisangnya juga udah aku cuci bersih. Nah, untuk bikin kue iwel-iwel itu bahannya pakai tepung beras ketan ya teman-teman. Tadi aku nggak ngukur ya. Jadi aku nggak punya takaran pastinya. Semuanya tuh aku cuma kira-kira. Tadi tepung beras ketannya kurang lebih 3 atau 4 sendok makan gitu. Terus aku campur 1 bungkus kelapa parut yang tadi beli di warung tadi ya. Nah itu tuh terus ditambah sama sedikit gula pasir. Kalau mau di skip juga nggak apa-apa, karena ternyata ini aku bikinnya tuh agak kemanisan ya. Karena nanti tuh masih bakal diisi sama gula merah juga. Nah stepnya itu pertama tepung beras ketannya tadi aku campur sama kelapa dan gula putih, dan jangan lupa juga garam ya teman-teman, jadi biar gurih-gurih gitu. Terus dikasih air, diaduk-aduk pakai tangan gini sampai teksturnya tuh berpasir seperti itu tadi ya teman-teman. Terus kalau udah selesai tinggal dibungkus. Ini di dalam bungkusnya tuh di bawahnya aku kasih daun pandan biar dia wangi. Mau dibungkus seberapa dan isian gula merahnya seberapa banyak sesuai selera aja ya teman-teman. Gak ada ukuran pastinya, gak ada aturannya juga sih. Jadi ini aku bungkus segini. Terus cara bungkusnya kalau kue iwel-iwel itu juga agak beda ya. Jadi bukan bungkus tum kayak botok gitu, enggak. Tapi kayak gini nih, aku nggak tahu ya ini namanya bungkusan apa. Pokoknya begini deh. Ini aku belajar bungkus kayak gini tuh udah dari waktu aku masih kecil ya, sering ikut ibuku, mbahku kalau lagi rewang atau bantuin masak orang yang hajatan gitu. Dari dulu tuh aku suka kalau di bagian bungkus-bungkus kayak gini. Tapi misal kesulitan mau dibungkus model lain juga monggo ya teman-teman, boleh aja, terserah. Mau nggak dibungkus daun pisang juga boleh ya. Kalau adanya cetakan nggak punya daun pisang gitu juga boleh-boleh aja. Cuman kalau pakai daun pisang tuh bakal ada aroma khas dari daun pisangnya ya teman-teman. Nah kalau udah selesai dibungkus dan dirapihin bagian atasnya kayak gini, udah cantik ya, Masya Allah. Ini tinggal dikukus aja, kurang lebih 20 menitan lah ya, tergantung seberapa besar juga bungkusannya. Kalau udah tinggal nunggu matang aja. Nah kalau udah kayak gini berarti udah mateng ya teman-teman. Alhamdulillah matengnya tuh pas banget maghrib. Jadi aku buka puasa pakai kue iwel-iwel yang masih anget-anget gitu. Masya Allah, aku buka puasa dulu ya teman-teman. Selesai buka puasa, ini aku langsung cepet-cepet lanjut food prepnya, beresin belanjaan tadi, aku masukin kotak dan dimasukin kulkas. Karena nanti setelah Isya aku mau makan malam di luar sama suami. Nah ini untuk seladahnya, ini aku alasin bawahnya tuh pakai tisu ya teman-teman. Seperti biasa kalau nyimpen sayuran hijau,
Dan tadi kenikirnya juga aku alasin tisu bawahnya. Nah ini daun bawang juga sama perlakuannya karena biar tetap kering ya, dan ini bakal awet sampai beberapa hari di kulkas. Selesai beresin stok sayuran, ini aku lanjut beresin stok proteinnya. Ini ikan barakudanya udah bersih, udah dipotong-potong, tinggal aku masukin ke kotaknya. Terus lele juga udah aku cuci bersih semua dan masukin kotak juga. Nanti biar enak ya teman-teman, kalau mau masak tuh tinggal ambil satu kotak, udah deh tinggal ditowing. Terus ini udang juga udah aku kupasin semuanya, pokoknya masuk kulkas tuh semua udah harus bersih. Nah ini udah selesai, aku food prep sedikit ya, karena aku belakangan ini kalau food prep tuh nggak banyak, cuma stok 2-3 hari ke depan, nggak sampai stok 1 minggu lagi karena terlalu capek ya teman-teman food prep buat seminggu ke depan itu. Tapi kalau teman-teman ada yang memang bisa food prep untuk 1 minggu ke depan, it's okay, pokoknya semuanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing aja. Selain itu, aku nggak food prep untuk seminggu ke depan karena aku udah jarang ke pasar juga ya teman-teman. Jadi belanjanya tuh cuma di warung sayur depan perumahan. Jadi pilihan lauknya tuh nggak seberagam kalau aku belanja ke pasar. Nah ini udah selesai food prepnya, alhamdulillah. Aku mau lanjut bikin koya kelapa sebentar sebelum keluar. Koya ini nanti mau aku pakai buat masak daging sapi kayak masakan Madura gitu, tapi ternyata hasilnya tidak seperti yang aku maksud. Enak sih, cuma beda ya sama yang aku maksud. Jadi aku nggak videoin juga prosesnya karena aku baru pertama kali masak, jadi aku nggak pede ya. Oke deh teman-teman, sekian video hari ini. Terima kasih untuk semua yang udah nemenin aku berkegiatan dari pagi sampai malam. Semoga videonya bermanfaat, diambil baiknya, dibuang buruknya. Mohon dukungannya dengan like dan subscribe, dan share juga video ini kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.